Shalom, berjumpa lagi di dalam perenungan melalui channel Pengkhotbah Deso hari ini. Perenungan kita melanjutkan tentang perumpamaan ilalang dan gandum. Di bagian yang kedua ini, kita akan melihat bagaimana cara kerja iblis untuk membangun sebuah tipu muslihat agar setiap orang menjadi pengikutnya. Perhatikan baik-baik kembali kepada firman Tuhan yang waktu lalu kita sudah bahas di ayatnya, namun kita akan baca kembali. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut ilalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk pembahasan bagian yang kedua ini. Bapa, pimpin kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan ini. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau kita melihat di sini bagaimana cara kerja iblis sungguh-sungguh dipenuhi dengan tipu muslihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja saat ini sedang memasuki zaman akhir, di mana iblis pintar menduplikat apa yang diciptakan dan dijadikan Allah. Jika Allah menjadikan segala sesuatu di dalam dunia ini untuk kemuliaannya, untuk menjadikan umatnya itu mampu memikul salib, menyangkal diri, tetapi apa yang dilakukan iblis? Iblis menduplikat hal itu untuk mencari kemuliaan diri sendiri, kenyamanan, perasaan merasa baik-baik saja. Padahal apa? Dia diambang kehancuran. Lihatlah ilalang dan gandum. Mereka dua jenis tumbuhan yang hampir sama. Tuhan izinkan untuk bertumbuh bersama-sama. Lantas apa yang dikerjakan iblis? Menduplikat seperti yang dikerjakan Allah. Allah menabur benih gandum, benih yang baik. Iblis menabur benih ilalang, yang dimana ilalang dan gandum itu hampir memiliki kemiripan. Inilah cara kerja iblis, menduplikat apa yang dikerjakan oleh Allah. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap pekerjaan iblis. Iblis mampu menggunakan apa yang kelihatan baik menurut manusia, tetapi tidak bagi Allah. Iblis adalah bapa pendusta. Ia menyajikan kemiripan, namun berujung pada kesesatan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang baik menurut ukuran manusia, berhati-hatilah. Jangan sampai kita terkecoh, karena apa yang baik itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Contoh, iblis mampu menduplikat apa yang disebut dengan kasih dan toleransi. Iblis akan membawa kehidupan kita untuk berkompromi dengan dosa, dengan beralasan, oh ini kasih, ini toleransi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu hidup di wilayah, di dalam budaya yang sangat kental dengan hal-hal mistis, misalnya dengan suatu hal yang bertentangan dengan Alkitab, tetapi demi toleransi, demi kasih kepada sesama, terkadang kita mengorbankan kebenaran untuk sebuah toleransi. Inilah cara kerja iblis. Cara kerja iblis untuk memperlihatkan, oh kelihatannya baik kok, kita hanya bertoleransi. Tetapi apa pada hakikatnya? Pada dasarnya, kita sedang berkompromi dengan dosa.
Demi toleransi tidak apa-apa, demi kasih saya kepada anak saya tidak apa-apa, membiarkan anak saya berpacaran, menikah dengan orang yang berbeda agama. Tidak apa-apa, kan sama-sama agama, sama-sama baik. Ingat, sama-sama baik kalimatnya, tetapi belum tentu benar di hadapan Allah. Inilah cara iblis menduplikat sesuatu hal yang kelihatannya baik. Untuk apa? Untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Karena apa? Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Bapa pendusta. Ia mampu mengibul hidup kita, membohongi hidup kita. Ada juga mungkin orang yang mendukung LGBT dengan alasan kita harus mengasihi terhadap sesama. Tidak apa-apa orang yang berbeda dari kita. Kita harus menerima perbedaan. Betul, kita harus menerima perbedaan. Kita harus mengasihi. Tetapi bukan berarti kita harus mengasihi dosanya juga. Bukan berarti kita tidak boleh menegur dosanya. Ada orang yang berkata, kita tidak boleh menegur. Itu namanya menghakimi nanti jadinya. Perhatikanlah, itu cara kerja iblis. Cara kerja iblis itu menduplikat sesuatu hal yang kelihatannya baik, tetapi sungguhnya membawa kita, menjerumuskan kita ke dalam apa? Ke dalam dosa, ke dalam kesesatan hidup. Selanjutnya, duplikasi iblis tentang iman dan pengharapan yang menyesatkan. Ilalang tumbuh bersama-sama dengan gandum, dan ilalang pun berkata ia memiliki iman. Tidak sedikit di kalangan Kristen di zaman akhir ini memaksa Alkitab, memperkosa Alkitab secara brutal. Terlalu memaksakan Alkitab untuk menyesuaikan dirinya terhadap diri kita. Bukan dirinya yang menyesuaikan Alkitab, tetapi malah memaksakan Alkitab harus sesuai dengan saya. Perhatikan, ini cara kerja iblis sesungguhnya. Sehingga membangun sebuah konsep-konsep yang salah dalam kehidupan kita. Contoh, ketika ia merasa tersinggung, tersakiti, akhirnya mutung tidak pergi ke gereja oleh karena pemberitaan firman yang menyinggung dosa-dosanya. Lantas orang yang merasa tersinggung ini berkata dan membangun pembenaran dengan berkata kepada pendeta ini, pendeta ini tidak tahu posisi saya. Orang lain saja tahu posisi saya. Mengapa engkau sebagai pendeta yang katanya kasih tetapi tidak tahu posisi saya? Perhatikan, ini cara kerja iblis. Untuk membangun sebuah konsep di mana hal yang kelihatan benar, kelihatan baik, tetapi sesungguhnya menyesatkan hidup kita. Banyak orang beralasan, jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Tetapi sesungguhnya itu adalah nasihat untuk kita berubah. Tetapi apa? Iblis berusaha menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk apa? Untuk melindungi dosa-dosa kita yang seharusnya dihancurkan, tetapi iblis berusaha melindungi supaya kita merasa nyaman dengan dosa-dosa kita. Inilah hal yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Yang terakhir, apa yang diduplikat oleh iblis? Makna kuasa Injil. Banyak sekarang orang-orang yang datang kepada Yesus hanya sekedar datang sebagai Yesus itu sebagai dokter, sebagai penyembuh, sebagai pemberi berkat, kekayaan, sehingga mengaburkan makna Injil yang sesungguhnya. Yang seharusnya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupan manusia dari hukuman murka Allah. Tetapi dibiaskan, tetapi ditutupi maknanya oleh iblis, sehingga orang datang kepada Yesus hanya sekedar mencari berkat. Sehingga menghasilkan orang-orang Kristen yang jika diberkati baru rajin ke gereja. Jika mendapat berkat baru semangat untuk Tuhan. Ketika tidak ada berkat, ketika kurang, kendor imannya. Inilah iman-iman yang dihasilkan dari pekerjaan-pekerjaan iblis. Iman yang dikaburkan kuasanya oleh duplikasi iblis. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Mari kita perhatikan hidup kita sungguh-sungguh di zaman akhir ini. Berhati-hatilah terhadap sesuatu hal yang kelihatan baik dan kelihatan sudut mata kita benar, tetapi itu belum tentu datangnya dari Tuhan. Kita harus kembali kepada Alkitab. Mari kita bergaul kepada Alkitab, firman Tuhan di zaman akhir ini. Karena banyak sekali duplikasi yang dibuat iblis yang sepertinya baik, tetapi memimpin pada kesesatan. Kesimpulannya seperti ini. Kesimpulan ini saya ambil dari sebuah artikel. Inilah perumpamaan yang menjadi peringatan sekaligus kekuatan bagi kita. Memberikan peringatan karena ternyata iblis sama gencarnya dengan Tuhan di dalam menyebarkan pengaruh di tengah-tengah dunia. Tuhan memanggil orang-orang untuk mengenal Dia dan kerajaannya. Tetapi iblis mengacaukan dengan berbagai-bagai ajaran tentang berhala-berhala yang ia bangun, jerat kenikmatan dunia. Tuhan memberikan pengajaran hidup yang suci dan mengasihi Tuhan dan sesama. Iblis menyebarkan kecemaran hidup di dalam dosa dan berpusat pada diri sendiri. Inilah yang diajarkan oleh iblis. Duplikasi iblis sehingga membuat kehidupan kita tertutupi akan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab lawan kita si iblis mengaung-ngaung mencari mangsanya. Mari kita tetap berpegang teguh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam iman kita di dalam Yesus melalui firman Tuhan. Jangan tunjukkan keegoan kita, tetapi kita tunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan yang Tuhan bentuk untuk alat dan kemuliaannya. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.